Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 3 akan membacakan hasil penelitian kelompok saya tentang penderitaan tawanan wanita di Kem Bangkinang. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok serta tugasnya. Yang pertama, untuk sebagai presentasi yaitu saya sendiri dan Dian Sriwilna. Ketua kelompok kami yaitu M. Rizal, yang mencari serta mengumpulkan sumber-sumber yaitu Firdaus, yang membuat makalah serta menyusunnya yaitu adalah Ulia Tania dan Ildri Maisha Murni, serta membuat PPT-nya adalah Sapna Ali. Baiklah, langsung saja. Untuk pembaca yang pertama adalah Ildri Maisha Murni, kepadanya kami persilahkan. Baik, saya akan membacakan apa-apa saja sumber yang kami gunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini kami menggunakan 3 sumber. Yang pertama, sumber tulisan, yang kedua, sumber lisan, dan yang ketiga adalah sumber benda. Pada sumber tertulis sendiri mempunyai 2 versi. Yang pertama, versi cetak yang berupa buku Henk Hoffinga yang berjudul The Sumatra Railroad, Final Destination Pekanbaru 1943 sampai 1405. Dan ada juga versi online-nya yang berupa sebuah portal resmi yaitu www.japanseburgercampaign.nl atau sebuah portal pribadi yaitu www.myindoworld.com yang mana dikelola oleh Ronnie Genen, yang websitenya www.indiscamarchivan.nl. Ada juga sumber informasi online yang cukup membantu kami dalam mengetahui jumlah camp dan prisoners of war atau POW, yang mana websitenya yaitu https://project/kembangkuning326 yang mana menampilkan daftar camp tawanan pada masa Jepang, baik di Pulau Sumatera maupun di Pulau Jawa, termasuk di Bangkinang sendiri. Dan sumber referensi lainnya yang cukup membantu kami dalam penelitian ini tentang kehidupan di dalam camp adalah sebuah catatan harian yang berjudul EN Miss J in Bangkinang Camp, yang mana disusun oleh Ronnie Genen, yang websitenya yaitu https://myindoworld.com/en-miss-j-in-bangkinang. Dan sumber tertulis lainnya yang sangat membantu kami dalam penelitian ini yaitu sebuah buku yang bisa kita lihat di PPT sebelah kiri saya, yang mana judulnya Kampente Bangkinang 1943 sampai 1405, adalah karya dari Dr. Wilaila M.Ag yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dan ada juga di sebelah kanan saya Visitors Herden King's Book. Baik, untuk sumber lisan kami telah mewawancarai Bapak Didi Supriyadi sebagai penjaga sekolah SD 008 Salo, sekaligus menjaga situs peninggalan camp wanita di Bangkinang. Untuk sumber bendanya kami telah menemukan sisa-sisa peninggalan camp yang antara lain yaitu tempat mencuci piring, WC panjang sekitar 40 meter dengan lubang 70 buah, dan ada peninggalan struktur bangunannya yang masih bagus dan kokoh, yaitu peninggalan bangunannya seperti batu dan tubuhnya. Untuk the plus-nya kami telah menemukan bukti tugu yang tingginya 1 meter dan ditempeli 3 lempeng plakat yang berisi nama-nama korban yang
penghuni camp 1943 sampai 1945. The Plus ini merupakan penanda bahwa di areal tersebut pernah terjadi penahanan warga sipil Belanda dan bangsa Eropa lainnya pada Perang Dunia Kedua. Terima kasih. Pada tahun 1943, Jepang membangun jalur kereta api sepanjang 200 km membelah bagian tengah Sumatera. Jalur kereta api ini dibangun karena Jepang ingin membawa batu bara dari Sawah Lunto, Sumatera Barat menuju Singapura melalui Selat Malaka. Tidak memungkinkan saat itu bagi kapal Jepang masuk dan keluar Teluk Bayur membawa logistik, karena kapal-kapal selam sekutu patroli di samudera. Pada saat pembangunan jalur kereta, lebih dari 10.000 romusa dan 5.000 POW dipekerjakan paksa oleh Jepang. Berdasarkan buku Heng Hovinga yang Sumatra Dirt Railroad, pada tahun 1943 sampai 1944 ada 5 kali pemindahan pekerja paksa dan tahanan dari Padang menuju Pekanbaru. Pengiriman terbesar pekerja jalur kereta api terjadi pada tahun 1944. 4.200 romusa dan 2.300 POW berasal dari Belanda, Inggris, Australia, Amerika, dan Selandia Baru diberangkatkan menuju Padang dari Batavia. Selama bulan Desember 1943, para tahanan Belanda harus meninggalkan penjara yang di Padang dan harus berjalan dengan barang bawaan mereka ke stasiun. Kereta api membawa mereka ke Pajacombo dan dari sana Jepang mengangkut warga Belanda yang akan dipindahkan ke camp. Selama beberapa waktu hidup di kamp Bangkinang, timbullah masalah utama di kamp perempuan anak-anak yang berpenduduk sekitar 2.300 orang, yaitu kelaparan parah dan kekurangan obat-obatan. Pada saat itu, ada banyak wanita, anak kecil dan bahkan bayi yang meninggal akibat kekurangan gizi. Beberapa tahun setelah, tepatnya pada tanggal 22 Agustus 1945, peperangan berakhir serta keluarnya pengumuman kapitulasi Jepang. Kabar tersebut memberikan sedikit kelegaan dan harapan bagi para wanita dan anak-anak intermiran Bangkinang. Rapwi bertanggung jawab dan Jepang diperintahkan untuk melindungi dari pemuda pasukan Inggris menggantikan penjaga Jepang dan Indonesia pada awal September 1944. Inggris mulai memindahkan pria, wanita, dan anak-anak dari kampung Bangkinang kembali ke Padang. Terdapat POW yang tersisa di kampung Bangkinang dimulai pada tanggal 27 September 1945. Mereka dibawa ke Medan, Palembang, dan Singapura melalui Bandara Simpang 3 yang sekarang berganti nama menjadi Bandara Sultan Syarif Qasim II. Pekanbaru, Riau. Untuk memperingati kisah pilu ini, anak-anak tahanan perang pembangun Tugu peringatan di halaman sekolah Didi. Penjaga sekolah merangkap penjaga Tugu memperlihatkan kepada saya foto-foto peresmian Tugu di tahun 2006. Kumpulan orang Belanda meresmikan Tugu. Nama-nama orang yang ditahan di kampung Bangkinang pada tahun 1945. Mereka adalah anak-anak yang berumur 3 sampai dengan 6 tahun. Pada saat POW, mereka menceritakan kisah pilu kehidupan mereka di kampung dan cerita orang tua mereka. Bahkan telah berada pada perbatasan antara SD dengan Batalion Internal 1, 2, 3 atau Bima Sakti atau yang dikenal dengan Kompi Salo. Dia teringat akan ayahnya yang dievakuasi Jepang di bawah pohon itu. Selain Tugu dan buku tamu, ada juga WC jongkok yang dahulu digunakan para tahanan perempuan. WC jongkok yang dibangun berhadapan sejumlah 74 buah masih utuh dan tertutup semak dan lumut. Ada juga kula atau bak jalur air, tempat tawangan, mencuci piring dan mencuci pakaian, parit irigasi, tenaga penurunan keempat, cucian dan WC.
sumber mereka memanggul air dari sungai yang berada di bawah kampung untuk dibawa ke dalam bak tampung. Air dari bak tampung akan dilarikan menuju bak mandi yang digunakan untuk melakukan keseharian perempuan dan anak-anak di kampung ini. Semua struktur sisa peninggalan ini berupa susunan batu kali yang menggunakan semen. Sampai saat ini kondisi sebagian struktur tersebut masih bagus dan dapat dengan mudah ditandai fungsinya, serta menjadi saksi bisu kejadian pada tahun 1943 sampai dengan 1945 tersebut. Give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. I've been broke for 27 years, I ain't going for 28. Been seeing you niggas flexing and finessing the shit. You know I ain't never ate. Been seeing you shining, all that designer, you ain't get your little bro.